Wasani asyara, dan yang ke-12 syarat takbir sebagai rukun yang ke-12. Takbir rukun ya, bukan sunnah. Takbir itu rukun sholat. Makanya banyak dibahas, banyak syarat di situ. Ayyusmi'a nafsahu. Hendaklah dia, orang yang sholat itu, mendengarkan, bisa mendengarkan nafsahu, dirinya. Jadi dia bisa dirinya bisa mendengar tuh. Ya. Jami'a hurufiha, terhadap seluruh huruf-huruf takbir. Allahu Akbaru, itu dia harus dengar tuh. Maunya dia Allahu Akbar. Akbarnya nggak dengar karena terlalu ramai nih, berisik. Sehingga ucapan dia sendiri itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, dia nggak dengar. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena syarat takbir sebagai rukun dalam sholat, dia sendiri yang sholat, orang yang sholat itu wajib mendengar ucapan takbir. Ucapan takbir yang diucapkan sendiri. Wajib dengar. Ya baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sirri. Dalam sholat sholat zuhur, sholat asar itu ya dengar juga wajib didengar. Nah, tak syarat kan agar mendengarkan ucapan takbir yang ia ucapkan sendiri. Dia dengar tuh. Makanya di ketika itu syaratnya ya harus fokus. Harus khusyuk. Ketika Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, kita ucapkan itu, tetapi kita tidak dengar. Tidak dengar memang apa? Pikiran kita, hati kita, otak kita kemana-mana. Sehingga kita tidak tahu tuh apa yang kita ucapkan. Kayak orang mabok. Kayak burung beo, kayak burung beo ngomong gitu. Dia ngomong nih, cabe. Dia nggak ngerti cabe itu apaan. Iya, burung beo gitu, burung beon begitu tuh. Dia ngomong nih, tahu. Dia nggak tahu apaan sih. Modelnya gimana begitu. Sama juga dengan orang yang dalam keadaan tidak sadar atau tidak fokus. Apa yang diucapkan dia nggak tahu. Nah, maksudnya mendengarkan diri sendiri adalah dia paham betul apa yang dia ucapkan. Bahkan nggak sampai di situ, huruf-huruf yang dia keluarkan, alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro, itu dia tahu. Gitu. Artinya kan di situ dituntut kehusuan, dituntut khusyuk gitu ketika mengucapkan itu. Dia wajib denger takbir yang ia ucapkan dalam sholat. Catatannya, syaratnya, inkana sahih as-sam'i. Inkana, jika dia adalah sahih as-sam'i, orang yang sehat pendengarannya. Jika memang dia nggak budak gitu, memang sehat pendengarannya. Nah, karena alasan sehat pendengarannya, maka konsekuen daripada hukum wajib dengar adalah ya menjadi wajib mendengarkan takbir. Karena apa? Alasannya apa? Karena sehat pendengarannya. Kalau dia budak ya nggak wajib gitu. Kita ngobrol sama dia nih, dia nggak dengar. Nah berarti dia tidak wajib tuh, tidak wajib takbir syarat yang ke-12. Nah gitu ya. Kenapa? Karena dia ya nggak dengar gitu kan. Nah yang berikut yang kedua gini, wala mani'a min laghati ghairihi. Wala mani'a, dan tidak ada yang mencegah, yang menghalang min laghatin wa ghairihi, yaitu dari laghat. Laghat itu berisik, ramai, ya, gemuruh, sehingga dengan kebisingan itu dia tidak dengar. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika orang takbir itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalang. Yang menghalang sehingga dia tidak mendengar ucapan takbirnya sendiri. Seperti adanya gemuruh, seperti adanya keramaian itu. Nggak boleh. Begitu ya, nggak bisa. Nah, andai kata itu ada, ramai banget nih. Suara tip yang begitu gede, audio yang begitu besar, dangdutan gitu. Jadi kita nggak bisa. Allahu Akbar, kita nggak dengar tuh. Yang kita dengar adalah bising itu aja.
Nah, gitu ya. Wa illa apabila memang ada, apa namanya, pencegahan, pencegah pendengaran karena berisik dan sebagainya, ya. Nah, kalau begitu bagaimana ya? Fayarfa'u sautuhu, maka orang yang sholat itu yarfa'u, meninggikan volume, ya, mengeraskan sautuhu oleh suaranya, meninggikan seapa tingginya, seapa kerasnya. Qadrar raf'i seukuran keras allazi yasma'u bihi. Seukuran beras yang dia dengar dengan kerasnya itu. Jadi seukuran dia dengar aja dah, gitu. Ya, nanti begitu. Berisik banget. Oh, ya udah, ulang lagi takbirnya. Kerasin suaranya. Kerasnya bagaimana? Ya seukuran dia dengar, begitu. Ya. Nah, kewajiban dia mengeraskan suara seukuran dia dengar, laulam yakun asomma. Laulam yakun asomma jika memang dia tidak tuli. Kalau dia memang tidak tuli, ya besarkan suaramu, kencangkan suaramu, tinggikan suaramu seukuran kamu dengar. Karena ketika kamu takbir tidak boleh ada suara yang mengganggu. Nah, suara mengganggu pendengaranmu dengan ucapan takbirmu itu nggak boleh. Nah, dah ya, satu, selesai tuh. Yang berikutnya adalah begini. Ini garis baru lagi nih, alinea baru. Wayajibu maka jadi wajib alaman kepada orang toro'a khorsuhu atau khirsuhu boleh itu dua. Toro'ah yang tertimpa, khorsuhu bisu. Artinya tertimpa itu terkena musibah. Baru datang penyakit nih. Penyakit toro'a itu bukan penyakit yang dari asal, dari bayi, dari lahir. Jadi toro'a khorsuhu yang tertimpa bisu. Kalau dia itu punya penyakit bisu, dia wajib tahriku lisanihi, menggerakkan lisannya, wasafataihi dan bibirnya, walahatihi dan kerongkongannya, lidah bagian dalam dekat kerongkongan. Nah, dia wajib menggerakkan lisannya, lidahnya, menggerakkan bibirnya, dan juga menggerakkan kerongkongan bagian dalam ataupun lidah bagian dalam. Dia wajib menggerakkan tuh bitakbiri seukuran kalimat takbir. Wa ghairihi dan yang lainnya dah. Seperti apa? Seperti kata sahudi, seperti baca tahiyat, at-tahiyat, ya, tasahud, ya, tahiyat awal, tasahud awal, atau tahiyat akhir, atau tasahud akhir. Sama dah tuh ya. Nah, kemudian wassalam dan juga ucapan salam. Dia cukup menggerakkan bibirnya dan lidahnya seukuran bacaan itu. Wasairil azkari dan semua zikiran-zikirannya dah. Ya. Nah, dah. Kemudian yang berikutnya adalah amman kharasohu asli. Adapun orang yang eh, apa namanya bisunya khirsuhu atau khorosuhu atau khorsuhu, bisunya itu asliun, asli. Artinya memang dari bayi itu dia udah bisu. Nah, kalau dia dari bayi sudah bisu, fala yajibu maka tidak wajib alaihi bagi dirinya zalika akan yang demikian itu menggerak-gerakkan bibir atau menggerakkan lidah seukuran bacaan. Jadi kemak-kemik itu nggak wajib. Kalau dia emang bisu dari kecil, dia bindeng dari kecil, dia bisu dari kecil, itu gagu dari kecil ya nggak wajib gerak-gerakin dua bibirnya dan lisannya. Tapi kalau umpamanya bisunya baru karena penyakit, dia wajib menggerakkan bibirnya dan lidahnya.